Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian terus diberi kesehatan dan kebahagiaan. Masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu tentang kabar terbaru yang datangnya dari Timnas Indonesia. Nah, yang terbaru teman-teman sudah saya ulang berkali-kali, di bulan November nanti Timnas Indonesia akan bertanding melawan Jepang dan Arab Saudi. Dua laga super penting bagi Timnas Indonesia karena Indonesia harus memaksimalkan dua pertandingan tersebut di bulan November untuk kemudian memperbaiki peringkat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah 3 kali menelan hasil imbang, yaitu ketika melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, dan kemudian kalah melawan Cina di kandang Cina, Timnas Indonesia hanya memperoleh 3 poin. Dan kini tim yang kita banggakan ini duduk di peringkat kelima klasemen sementara grup C. Bayangkan teman-teman semua, dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Timnas Indonesia, Timnas kita ini baru mengoleksi 3 poin. Sementara Jepang sebagai pemuncak klasemen itu sudah mengoleksi 10 poin dari hasil 3 kali menang dan kemudian 1 kali imbang. Memang kalau kita lihat dari persaingan tim-tim lain di bawah Jepang, semuanya masih memungkinkan. Karena selisih poin antara peringkat kedua dengan peringkat 5 dan ke-6 itu hanya 2 poin. Artinya persaingan di grup C itu sangat ketat. Memang Indonesia dan Cina itu duduk sebagai peringkat kelima dan keenam dan masih memiliki peluang untuk menempati posisi kedua. Tetapi syaratnya juga cukup berat, yaitu penampilan Indonesia terutama begitu tidak hanya stabil tapi juga harus meningkat dari pertandingan kelima hingga pertandingan terakhir. Penampilan yang meningkat ini artinya Timnas Indonesia teman-teman itu harus bisa memenangkan pertandingan dan tidak boleh kalah. Ya, minimal seri 2 kali dan 4 kali menang, atau 3 kali menang dan seri 3 kali. Melihat syarat yang harus dipenuhi, tampaknya pelatih Timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong, itu akan melepaskan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebabnya adalah seperti yang saya bilang tadi, yaitu karena sampai laga pekan keempat, Timnas Indonesia, Timnas Garuda itu masih duduk di peringkat kelima klasemen grup C dengan raihan 3 poin. Ini adalah kondisi yang sangat memberatkan. Mengingat Timnas Indonesia ada di grup neraka, Shin Tae-yong pun kemudian melihat bahwa peluang Timnas Indonesia untuk finish di posisi pertama atau posisi kedua demi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 itu agak sedikit tipis. Apalagi di bulan November nanti Indonesia harus menghadapi 2 tim yang menurut saya sama-sama kuat, yaitu Jepang sebagai pemuncak klasemen dan Arab Saudi yang kemudian baru-baru ini diasuh oleh pelatih baru. Pelatih baru yang di Piala Dunia 2022 berhasil mengalahkan Argentina di pertandingan pembuka. Padahal di laga bulan November nanti, Indonesia mau tidak mau itu harus memenangkan pertandingan untuk keluar dari posisi kelima klasemen grup C. Sayangnya, usaha Indonesia ini untuk keluar dari posisi 2 tim juru kunci harus terkendala oleh ancaman yang dihadirkan oleh Jepang dan Arab Saudi. Jepang itu harus memperbaiki efektivitas mereka sebagai tim nomor 1 di Asia setelah sebelumnya hanya bermain imbang ketika menjamu Australia. Jadi mereka bertekad untuk menang tentu saja, sementara Arab Saudi harus mengamankan posisinya di klasemen grup C agar bisa lolos langsung atau lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Dikutip dari Ilgan Sports yang dinaikkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober berarti hari ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Jepang adalah tim yang tidak ada duanya. Tapi Arab Saudi juga punya pengalaman bermain yang bagus ketika
bertandang begitu. Kita ketika melakoni laga tandang. Akan tetapi Shin Taeyong tetap bertekad akan memanfaatkan laga kandang di bulan November nanti untuk kemudian menaikkan posisi Indonesia dengan keluar dari posisi 2 terbawah di klasemen grup C. Shin Taeyong berusaha untuk mengincar kemenangan di 2 laga bulan November nanti, teman-teman. Dari penilaian Shin Taeyong soal Jepang dan Arab Saudi yang tadi saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa akan sulit bagi timnas Indonesia untuk meraih kemenangan dari kedua tim tersebut, yaitu Jepang dan Arab Saudi, meskipun posisi Indonesia sebagai tuan rumah. Shin Taeyong mengatakan bahwa dia memang tetap akan bertekad untuk meraih kemenangan. Meskipun tim yang dihadapi itu sangat sulit, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa terutama untuk Arab Saudi itu sudah bukan level kita lagi. Karena mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa di bawah pelatih yang baru ditunjuk, yaitu Herve Renard, sudah saya juga sampaikan di video sebelumnya, Arab Saudi berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar dan bahkan berhasil mengalahkan Argentina di laga pembuka. Ini menandakan bahwa level Arab Saudi masih di atas kita dan oleh sebab itu Shin Taeyong seolah tidak ingin sesumber kalau Indonesia itu masih bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui posisi runner-up grup. Shin Taeyong hanya melepas kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui jalur lolos otomatis. Artinya, dengan kondisi yang ada saat ini, Shin Taeyong tetap akan berusaha keras agar timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026, tapi melalui jalur putaran keempat atau babak playoff. Itulah kenapa kalau saya analisis dari perkataan Shin Taeyong yang saya sampaikan barusan begitu, Shin Taeyong sekarang ingin fokus untuk mengejar posisi 4 klasemen untuk melanjutkan perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat. Atau bahkan kalau dipaksa harus playoff misalnya, tetap bisa gitu. Oleh karena itu dia meminta para pemain timnas Indonesia untuk tidak terbebani dan bermain lepas di pertandingan selanjutnya, yang artinya di pertandingan pada bulan November nanti dan di pertandingan berikutnya hingga selesai putaran ketiga harus bermain lepas tanpa terbebani. Nah, menurut saya kita memang harus mengakui teman-teman bahwa sangat sulit untuk naik Indonesia gitu ya, sangat sulit untuk naik ke posisi pertama atau kedua di grup neraka seperti grup C. Dan oleh sebab itu Shin Taeyong mengatakan, mewanti-wanti kepada para pemain timnas kita agar mereka bisa bersenang-senang memainkan permainan yang para pemain bisa lakukan di atas lapangan. Jadi artinya tidak perlu terbebani oleh target-target tertentu gitu. Menurut saya sepertinya kondisinya akan berbeda kalau Indonesia menang melawan Cina kemarin. Dan kalau menang, kemungkinan Shin Taeyong juga tidak bakalan berkata seperti itu, bahwa kita kembali ke target awal gitu ya. Berkata kepada para pemain timnas Indonesia untuk kemudian bermain secara lepas tanpa terbebani begitu. Kondisinya akan sangat berbeda kalau Indonesia mampu mengalahkan Cina di pertandingan match day keempat kemarin begitu. Nah, harapan untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 itu sudah semakin kecil setelah kekalahan dari Cina. Makanya Shin Taeyong menargetkan timnas Indonesia untuk bisa finish di posisi 3 atau posisi keempat klasemen akhir grup C untuk melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Nah, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 itu kalau Indonesia bisa menjadi juara grup ya bisa lolos langsung ke putaran final gitu. Artinya Shin Taeyong dan para pemain itu sudah bersepakat untuk kembali ke target awal kita. Target awal kita adalah finish di posisi ketiga atau posisi keempat. Itu target realistis sekarang yang bisa dicapai oleh timnas kita, oleh timnas Indonesia
jika melihat tantangan yang ada di depan mata, yaitu harus menghadapi Jepang yang sangat perkasa di puncak klasemen grup C, dan kemudian juga harus menghadapi Arab Saudi yang telah memiliki track record bagus saat dilatih oleh Herve Renard. Nah, menurut saya juga yang terpenting saat ini adalah pemain tidak boleh terbebani untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Nggak usah terbebani oleh target itu. Timnas harus fokus untuk bermain semaksimal mungkin, bermain seperti yang mereka inginkan, yang mereka bisa lakukan sebagai sebuah tim yang besar. Tim kuda hitam yang kuat tanpa tertekan oleh target harus lolos ke Piala Dunia. Karena terkadang teman-teman, target itu hanya akan menjadikan para pemain tertekan. Sehingga permainan mereka itu tidak berkembang, tidak keluar di atas lapangan. Mereka tidak bisa perform secara maksimal begitu. Kalau permainan tidak berkembang dan kualitas pemain tidak keluar karena tekanan target yang cukup besar begitu, maka saya kira ini bisa kita pastikan bahwa timnas Indonesia bakalan gagal untuk melaju untuk pertama kalinya ke putaran final Piala Dunia 2026. Maka saran saya sebaiknya kita memang harus kembali ke tujuan awal di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Apa? Yaitu bagaimana para pemain bisa bermain tanpa beban begitu. Pemain harus bisa menikmati setiap pertandingan seolah-olah mereka tidak mengejar target apapun. Mereka hanya untuk bermain karena bermain ya adalah passion mereka. Menikmati pertandingan ini maksudnya mereka harus bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka di hadapan para lawan di atas lapangan. Perkara nanti menang, maka itu bonus bagi mereka yang sudah berjuang habis-habisan di atas lapangan demi bendera merah putih. Para pemain harus bisa bermain lepas, bermain dengan umpan-umpan pendek, dengan sesekali diselingi dengan umpan-umpan terobosan di daerah pertahanan lawan untuk kemudian menciptakan chance atau peluang mencetak gol. Timnas harus bermain seperti saat melawan Argentina di pertandingan uji coba. Atau seperti saat menahan imbang Arab Saudi di pertemuan pertama, atau saat menahan imbang Australia. Para pemain tidak boleh melakukan kesalahan kecil yang dilakukan sendiri yang bisa berakibat fatal. Karena biasanya yang menyebabkan kekalahan adalah karena kita sering atau terlalu sering melakukan kesalahan sendiri. Jadi semoga saja nanti di pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti, pelatih Sintayong memilih pemain-pemain yang stabil, pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang tidak melakukan kesalahan sendiri, pemain-pemain yang bisa membantu tim memenangkan pertandingan, memberikan kontribusi besar kepada timnas Indonesia. Oke teman-teman sekalian, itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di konten kali ini. Mudah-mudahan kita berdoa terus Indonesia masih bisa mengejar ketertinggalan dan bisa keluar dari posisi kelima untuk kemudian mungkin naik ke posisi keempat, ketiga, atau kedua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.